Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Pak Dion akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Anak semua, apa sih pengertian teks eksplanasi? Pasti ada yang sudah tahu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Anak-anak pasti mendengar dan mungkin pernah baca tentang pelangi, ya. Prosesnya bagaimana ya pelangi itu? Kemudian tentang tsunami yang pernah meluluh lantakan daerah tsunami, ya. Ya, itu bagian dari contoh-contoh teks eksplanasi ya. Kemudian apa tujuannya? Di dalam teks eksplanasi, tujuannya adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Dua, menjelaskan sebab akibat suatu terjadi. Kemudian ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks eksplanasi itu dilihat dari strukturnya. Ada tiga, yaitu ada fenomena, kemudian ada rangkaian peristiwa, dan ulasan. Yang kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta. Jadi faktual, ya, tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah, ya, baik bidang agama maupun sains. Ketiga, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas serta ada kata teknis dan kata ganti fenomena. Anak-anak semua, berikutnya adalah apa sih contoh-contoh dari struktur yang ada dalam teks eksplanasi. Sebelum masuk ke contoh, apa sih identifikasi fenomena? Yaitu mengenai sesuatu yang akan diterangkan atau diproses atau dalam hal umumnya apa. Tentang kalau misalkan ya kalau masalah apa itu eh, pelangi ya dijelaskan secara umum. Pertama dulu pelangi merupakan ya dan seterusnya. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Di dalam pelangi itu ada rangkaian peristiwa. Misalkan bagaimana proses terjadinya pelangi. Mungkin dari sini ke sini, ya itu namanya proses. Kemudian ulasan. Ulasan itu berisi tentang mengenai kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikutnya adalah bagaimana ya kaidah kebahasaan secara umum. Kalau tadi sudah saya singgung ya, ada ciri-ciri secara umum dan ini adalah kaidah kebahasaan secara khusus, yaitu ada yang namanya kata teknis. Ya, di dalam teks eksplanasi otomatis kata teknis yang digunakan adalah berkaitan dengan proses-proses peristiwa alam. Misalkan kalau ada gunung meletus maka mengeluarkan lahar ya, atau semacam ada istilah low eksploitasi, ada high, ya itu bagian dari kata teknis. Juga ada lava, lahar dan sebagainya. Kemudian ada menggunakan istilah-istilah ilmiah seperti yang saya sampaikan tadi. Lebih banyak menggunakan verba material ya, kemudian menggunakan konjungsi baik itu kausalitas atau maupun kronologis. Kemudian kata benda fenomena. Kata benda fenomena itu ya kata benda yang kaitannya dengan peristiwa atau proses terjadinya sebuah kejadian alam. Itu diantaranya. Kemudian kita lanjutkan pada contoh. Tadi ada contoh pelangi ya, maka di mana sih penjelasan dari identifikasi fenomena? Itu adalah bagian dari pembuka dalam teks eksplanasi. Pelangi dalam bahasa Inggrisnya rainbow merupakan suatu peristiwa
klimatik atau meteorologi berwujud cahaya yang bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lainnya di langit atau juga media yang lain. Nah, inilah ada identifikasi fenomena. Apa artinya? Menjelaskan apa sih pelangi itu. Nah, di sini ada kata rujukan yang dinamakan yang disebut merupakan. Merupakan itu kata rujukan. Bisa iyalah, bisa adalah, bisa merupakan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang mana yang rangkaian peristiwa? Nah, maka saya sebutkan tadi dalam rangkaian peristiwa itu menjelaskan tentang proses. Proses apa? Terjadinya pelangi. Kalau tidak pelangi apa ya? Kalau tidak pelangi mungkin proses terjadinya apa itu namanya danau, ya. Bagaimana proses terjadi danau? Bagaimana proses sampai terjadi tsunami? Maka disitulah yang namanya rangkaian peristiwa. Kemudian ada ulasan. Ulasan itu ada interpretasi atau boleh dikatakan simpulan lah. Kesimpulan di akhir sebuah teks. Di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari itu, kita dapat melihat fenomena pelangi. Namun haruslah dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita itu harus ada di antara tetesan air serta matahari yang mana posisi matahari berada di belakang kita. Nah, ini bagian dari interpretasi atau ulasan. Kemudian, nah, anak-anakku semua, itulah yang namanya teks eksplanasi. Sekarang anak-anak semua untuk memperdalam ketajaman pemahaman kalian, kalian buka di buku pelajaran Bupakan Siswa halaman 140. Ini untuk mengerjakan LK1. Kemudian halaman 149 untuk mengerjakan LK2. Selamat belajar anak-anakku semua, sukses untuk kalian semua. Mudah-mudahan di masa pandemi kalian senantiasa sehat. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker. Kemudian cuci tangan sesering mungkin, ya. Kemudian jaga jarak antara satu teman dan teman yang lain, baik itu keluarga di rumah. Demikian, salam dari Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.